Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati. Baiklah, saya di sini akan membacakan presentasi bab 16 mengenai analisis regresi dan korelasi berganda. Baiklah, pada bab ini kita akan mempelajari pengertian korelasi berganda dan kegunaannya, analisis regresi berganda, pendugaan koefisien regresi, 3. Koefisien determinasi, korelasi berganda dan korelasi parsial, 4. Kesalahan baku dalam regresi berganda, 5. Pengujian hipotesis pada regresi berganda, 6. Asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda, dan yang terakhir regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Yang pertama, kita masuki rumus analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Sedangkan bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3. Dan ada bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah dan N dan seterusnya. Lalu kita masuk ke persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi yaitu melalui prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Ini tiga persamaannya dari OLS. Lalu ada contoh penerapan regresi berganda, yaitu contoh dari pengaruh harga dan pendapatan terhadap minyak goreng. Dan ini cara untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan tadi, yaitu persamaan A, B, dan C. Perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai dari sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X1, sigma X akar 2, sigma X2 Y, sigma X2 pangkat 2. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nih, hasil akhirnya. Lalu ada caranya menggunakan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Cara yang pertama yaitu kita perlu mengaktifkan program Microsoft Excel, yaitu menghidupkan komputer, klik start, klik program, dan pilih Microsoft Excel. Setelah itu, setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada file dan pilih new. Lalu kita akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A dan X1 ke kolom B dan data X2 ke kolom C seperti gambar. Setelah selesai melakukan entry data, klik tools dan pilihlah data analysis, sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih regression hingga keluar kotak dialog berikut. Nih.
Lalu setelah keluar kotak dialog regression, masuk range dan ke dalam kolom input yang tersedia masukkan range data Y pada kotak input Y, misalkan di kolom A pada baris 2 sampai 11, maka ditulis rumus pada Excel ini. Atau kita blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis juga rumus ini, rumus Excel. Atau blok data X1 dan X2. Setelah itu selesai, blok data input dan tekan OK. Lalu yang terakhir, setelah tekan OK, maka hasil regresi akan keluar. Seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar ini. Perhatikan pada kolom koefisien terdapat nilai intercept untuk A. Dan X variabel 1 untuk B1, X variabel 2 untuk B2. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi. Sama seperti hasil kita mencari manual tadi. Lalu kita masuk materi ketiga, yaitu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Pertama, koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau RSS terhadap varian total atau TSS. Berdasarkan koefisien determinasi dirumuskan, yaitu R pangkat 2 sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RRS bagi varian total atau TSS. Ini rumusnya. Dan ini rumus koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana. Lalu kita masuk ke materi 4, yaitu kesalahan baku dalam regresi berganda. Ini dari rumus kesalahan baku, yaitu SY kali X1 kali X2, itu artinya kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2, sama dengan akar dari sigma Y pangkat kurang Y pangkat 2. Artinya nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui dikurang nilai pengamatan dari Y dalam kurung pangkat 2 dibagi N, yaitu jumlah sampel atau data, dikurang dalam kurung K, yaitu jumlah variabel bebas tambah 1. Ini merupakan contoh kesalahan baku pendugaan. Ini rumus lain dari kesalahan baku. Dan ini rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan, yaitu nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu lebih kurang nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu dalam kurung standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Ini penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku. Lalu kita masuk materi kelima, yaitu pengujian hipotesis pada regresi berganda. Kita menguji global atau uji signifikasi serentak atau uji F
Yang pertama kita akan menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu memengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Lalu selanjutnya kita menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilangan pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Selanjutnya menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus ini. Lalu yang keempat, menentukan daerah keputusan dan memutuskan hipotesis. Nilai F hitung lebih dari F tabel dan berada di daerah diterima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan yang diterima H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan begitu, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y tadi. Dan ini penggunaan Excel untuk uji signifikasi serentak atau uji F. Lalu masuk materi ke-6 yaitu asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda yaitu yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear, dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu, dan ini menggunakan Excel sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Ketiga, nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y. Dan asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedasitas yaitu nilai residu yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. 4. Pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Lalu untuk pelanggaran asumsi pada regresi berganda yaitu ada pelanggaran asumsi multikolonial antar variabel bebas dan korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali pelanggaran asumsi multikolonial yaitu yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya itu nyata.
Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata atau uji T-nya tidak nyata. Yang kedua, nilai koefisien determinasi R pangkat 2 sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata atau uji T tidak nyata. Ketiga, nilai koefisien korelasi parsial ada yang lebih besar dari nilai koefisien determinasinya. Yang terakhir, nilai FIV nilai VIV lebih dari 10 berarti telah terjadi multikolonialitas yang serius di dalam model regresi. Itu ada heteroskedasitas atau varian atau residu tidak konstan. Hal ini untuk menunjukkan nilai varians antar nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana kita mendeteksinya? Yang pertama itu dengan metode grafik, yaitu menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak simetris, sistematis, seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi yang namanya heterokedastisitas. Yang kedua, uji korelasi Reng-Spearman digunakan untuk menguji apabila nilai korelasi Reng-Spearman lebih besar dari nilai T-tabel. Autokorelasi antar data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebabnya, yaitu adanya kelembaman. Kelembaman ini biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi, di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua yaitu terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Dan yang terakhir ada bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat seperti semestinya. Bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Materi terakhir yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Ini dari contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Dan ini rumusnya, di mana Y itu keuntungan perusahaan, X1 merupakan total aset, dan X2 merupakan harga saham. Ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.